Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini saya hadir ke sini untuk melakukan pendampingan individu 2 CGP saya, Ibu Ayu Jurianti. Pada hari ini temanya yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran dan prakasa perubahan visi sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, pada pertemuan kali ini Bapak yang saya hormati Pak Subuh selaku Kepala Sekolah, Ibu Ayu selaku CGP, dan Bapak dan Ibu guru yang telah hadir saya yang hormati. Jadi pada hari ini Bapak, tujuan saya ke sini untuk melakukan pendampingan kepada Ibu Ayu untuk melihat bagaimana Ibu Ayu selaku CGP dalam menyusun visi misi Bu Ayu selaku penggerak untuk mensukseskan dari visi misi sekolah yang telah ada. Kemudian visi misi Bu Ayu ini harus relevan dan sejalan dengan visi sekolah. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kita sama-sama menyusun kembali prakasa perubahannya, dilihat kembali, ditolong dijawab nanti pertanyaan pemantik yang telah Ibu Ayu sampaikan dan paparkan. Jadi kita ini sama-sama satu sekolah ini bersama-sama menyusun, membuat visi sekolah yang berdampak kepada murid. Jadi visi sekolah kita ini harus mengutamakan bagaimana murid dan harus sesuai dengan pembelajaran APA 21 yang dan pemikiran KHD. Jadi Bapak dan Ibu di sini dilibatkan untuk merefleksi kembali tentang visi sekolah. Mungkin saya di sini cuma sebagai moderasinya saja. Selebihnya saya serahkan kepada Bu Ayu dengan Pak Subuh untuk Pak Subuh menyampaikan visi sekolah, Bu Ayu menyampaikan visi CGP. Kemudian Bapak dan Ibu diminta pendapatnya untuk menjawab beberapa pertanyaan semantik itu, kalau tidak salah itu ada 6. Bapak dan Ibu itu maunya sekolahnya bagaimana seperti itu. Jadi hari ini kita diskusi bersama, membahas kembali prakasa perubahan itu berdasarkan bagja yang telah Ibu susun, visi besar CGP, jadi dituangkan kembali ke visi sekolah seperti itu. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan untuk menghemat waktunya selebihnya serahkan kepada Bu Ayu untuk menyampaikan visi misi beliau selaku guru penggerak. Boleh secara ini Pak Adi sampaikan? Mau seperti apa? Mungkin tidak hanya sekedar dari tulisan itu lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di situ saya menuliskan satu kata sebenarnya. Satu kata. Cuman saya tulis lagi dari kalimatnya itu. Jadi saya membikan murid-murid yang santun. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Bapak Ibu? Karena saya alami baik di SD maupun SMP, entah karena perkembangan zaman juga kali ya, sangat jauh berbeda dengan ketika kita zaman-zaman kita masih sekolah. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Anak-anak sekarang lebih berani dengan, ya terutama dengan bapak ibu gurunya di sekolah, ya perilaku anak sekarang itu. Nah ini sangat sangat miris lah bisa saya sampaikan di lingkungan kita ini, di sekolah kita ini. Anak-anak itu ya sangat kurang bisa dikatakan. Dan tadi sangat setuju Ibu menyampaikan visi tadi mengenai religi ya. Ya, itu sangat berhubungan. Memang mungkin anak-anak kita di situ dasar agamanya mungkin bisa dikatakan juga kurang mungkin. Nah, di situ bisa menunjang dengan perilaku dan sikap mereka. Jadi harapannya saya sebagai guru agama Apalagi, maka butuh orang sekampung untuk mendidik murid-murid tadi, untuk mendidik anak bangsa kita ini tadi. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya dari guru. Kita tahu bahwa lingkungan kita ini seperti apa, maka
memang benar saya pun merasakan, bahkan mungkin semua dengan guru di sini merasakan bahwa bagaimana anak-anak kita sekarang berperilaku. Baik, ada lagi yang lain? Bu Indri, boleh Bu Indri sampaikan. Sampaikan saja apa. Tidak ada saya yang berdiri di sini, saya yang lebih pandai tidak, tetapi kemungkinan memang saya dulu ini dan juga ini juga adalah sebuah tugas saya, maka kegiatannya yang berbeda dan cara pengelolaannya yang berbeda. Maka dari itu kita perlu mengetahui karakter anak itu bagaimana cara mengasahnya, cara pola berpikirnya, apakah ada yang seperti Bu Ayu sampaikan tadi, ada yang dalam rangka bidang olahraganya lebih lebih menonjol daripada pelajaran gitu kan. Ada juga yang di dalam berhitungnya lebih cerdas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri telah menyampaikan bahwa tadi cerdas. Dia memang benar bahwa murid kita semuanya adalah cerdas. Dia cerdas, karena cerdas itu banyak. Dia cerdas di dalam bidang apa, apakah kinestetiknya atau yang lainnya. Tinggal tugas kita seorang guru menggali potensi yang ada pada diri murid kita tadi. Ada yang lagi yang mau menyampaikan, Pak Andre? Di sekolah kita mau utamakan apa? Kita yang ingin kita utamakan itu apa? Terutama untuk murid kita, ya. Ayo, Bapak Ketek udah. Lagi. Panasan, ayo panasan. Senyum panasan. Ya, di situ harapan saya. Di sekolah kita mengutamakan, bagi saya sebagai guru pembantu, itu memberi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Ya, itu aja saya. Luar biasa dari Pak Andre Dahuan. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah memberikan beberapa pertanyaan dan untuk kita semua pada pagi hari ini. Menurut saya secara umum saja menjelaskan ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang diutamakan tadi itu yang saya tulis mengenai pendidikan ataupun belajar itu penting. Ya, kenapa saya jelaskan bahwa belajar itu penting? Karena sekarang anak-anak, karena zamannya teknologi, belajar itu sangat kurang. Apalagi kalau sudah HP, kalau di rumah pun tidak belajar. Dan pulang ke rumah cepat-cepat buka baju, buka tas, yang diambil HP, belum makan. Makanya yang kita perlu tanamkan di sekolah ini belajar yang sangat penting. Diutamakan belajar yang belajar umum, belajar khusus untuk anak-anak kita, supaya anak kita bisa meraih prestasi ataupun pendidikan yang layak yang dia impikan, terutamanya. Itu menurut saya. Berarti yang secara besar itu adalah pendidikan ataupun belajar itu perlu yang kita tanamkan pada anak-anak kita, baik pun secara khusus yang pun secara umum kita perlu memberikan tanamkan kepada anak kita. Mungkin itu aja saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penasar luar biasa ternyata. Walaupun Bapak Ibu sebagai guru, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin untuk apa? Saya berpikir kita warga sekolah, berarti kita warga sekolah tapi bagian guru. Itu kan, itu intinya. Jadi kita guru, warga sekolah kan guru, siswa, masyarakat. Nah itu kan kita yang gurunya. Jadi saya yakin untuk membuat perubahan yang baik. Nah saya yakin membuat perubahan yang baik di sekolah ini. Gimana perubahan kedisiplinannya, perubahan karakternya, tidak membentuk, tidak membuat mereka jadi manusia yang sempurna, bukan, tapi membuat perubahan dalam diri mereka.
termasuk tadi kedisiplinan. Melakukan perubahan walaupun sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, dan itu memberi dampak kepada murid-murid kita, bisa memberikan dampak yang positif, dan semoga dampak yang positif ini menjadi sebuah budaya yang positif lagi. Ini yang diharapkan dari disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, berikutnya sebenarnya sudah, tapi kecewa sekali, itu jadi kecewa, tidak mau itu lagi. Kalau saya Untuk pertanyaan ke-6, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa di situ saya tuliskan karakter dasar anak-anak itu yang memang berbeda-beda. Itu memang terbentuk dari latar belakang keluarga masing-masing. Nah, ya bagaimana kita sebagai guru bisa menyesuaikan. Kita ini menganggap sama begitu Bu. Itu mungkin dari saya anggap mereka tuh harus, kalau kita menjelaskan harus paham semua begitu. Kalau kemudian mengenai tadi kita hubungkan dengan pertanyaan sebelumnya mungkin ya, dari nomor 1 tadi tentang saya dan sopan santun, itu mungkin juga bisa kita hubungkan di sini. Bagaimana dasar mereka juga beda-beda. Kita harus tuntut mereka harus sopan, harus santun. Ya mungkin seperti kata Pak Amren tadi dicontohkan. Masing-masing, walaupun yang seperti saya awal katakan bahwa niat kita bagus, niat tujuan kita bagus, tetapi kadang kita pemaksaan tadi bahwa kita pengen bahwa anak itu semuanya paham, cepat dalam belajar, tapi kita juga Bahwa bisnis sekolah itu memang sesuai untuk peserta didik yang cerdas, beriman dan anak kuliah, berprestasi serta cakep dalam teknologi. Semuanya sini sudah mencakupi semua. Tidak ada yang sudah bertambahan, tapi kalau ada teman-teman lain menambahkan, menurut saya ini sudah pasti. Karena sudah mencakup semua teknologi, siswa harus belajar teknologi. Karena kalau cakep, ya itu juga berprestasi. Kalau menurut saya ini sudah pas lagi. Tidak ada lebih benar lagi. Menurut saya sih tidak pas. Mungkin ada kawan-kawan yang berkaitan lain mungkin tidak bisa. Mungkin lagi mau tambah ada kurang gitu kan. Kalau masalah cakap teknologi ini sementara kan jaringan kita ini belum ada. Nah, berarti untuk teknologi ini kurang menunjang. Silahkan kalau berkaitan dengan jaringan. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menggunakan fokus, menggunakan media pelajaran, itu sudah bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk yang menunjang lainnya, masalah jaringan, karena kan kalau kita ditunjang jaringan lebih bagus, tentunya belajarnya kita lebih enak. Gurunya yang mencari materinya, misalkan mencari materi. Oh ini contohnya, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu baca puisi Dan berakhlak mulia. Tapi mungkin gini, kalau kita pakai religius, saya pikir tak masalah. Kita ganti beriman dan berakhlak mulia jadi religius. Kenapa? Karena cakupan religius itu lebih banyak. Ya, lebih umum dan rasanya apapun masuk ke situ. Yang sifatnya keagamaan itu segala masuk ke situ gitu. Kalau beriman dan berakhlak mulia, takutnya nanti masih terbatas gitu. Ya, sebenarnya ini masih umum digunakan orang sih, Bu. Yang beriman dan berakhlak mulia, apalagi itu madrasah itu biasanya pasti ada yang itunya. Dan kemudian yang mampu mengedepankan kayak iptek gitu kan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi memang ini yang religius tadi kita ganti nanti Bu Ayu ya, nanti sama-sama kita ganti yang beriman dan berakhlak mulia, kita ganti dengan religius. Tapi nanti yang masalah ke karakternya ini kita dudukkan sih, saya pikir tidak masalah ya, memperbaiki karakternya. Karena kalimat cerdas dengan berilmu sih jauh beda. Ya, punya ilmu belum tentu cerdas. Nah, tapi orang yang cerdas pasti berilmu. Saya pikiran saya begitu. Jadi makanya kita membantu peserta didik yang berkarakter, boleh tuh saya pikir itu ya Bu ya.
membentuk peserta didik yang berkarakter, atau yang kalau religiusnya hadir. Jadi dari hasil diskusi ini saya mengambil benang merah dari diskusi Bapak dan Ibu. Di sini pertama visi sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia, serta cakap dalam teknologi. Bapak dan Ibu, ini sudah sangat luar biasa visi dan misinya. Karena di sini saya lihat cakap tadi yang Bapak kita bahas yang lebih bagaimana kata Bu Ayu ini sekolah ini tidak memiliki syarat kelasnya, tapi setidaknya Bapak dan Ibu kita sudah dituntut seperti itu karena kita pendidikan sekarang ini adalah pendidikan abad 21. Jadi kita memang tidak bisa tidak melibatkan teknologi dalam pendidikan. Oke, kalau kita tidak bisa menggunakan internet, tapi kita jadi guru itu kan tidak sampai sebatas itu Pak. Bisa saja kita download videonya itu atau materinya itu di tempat yang bersinyal, kemudian kita tampilkan dan kita manfaatkan aset sekolah seperti infocus, proyektor, kemudian hal ini kan sudah masuk ke dalam penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian juga kita bisa mengajar anak-anak didik kita membuat PPT. Seandainya tidak bisa online, kita bisa menggunakan offline seperti itu. Jadi kita yang penting cara mewujudkan misi sekolah tersebut. Kemudian kalau yang beriman dan berakhlak mulia tadi mau diganti religius, betul. Karena religius itu adalah bahasa umumnya Bapak dan Ibu. Cakupannya itu indikatornya itu beriman, berakhlak mulia itu adalah cakupan. Jadi setidaknya tadi berkarakter juga yang berkarakter. Karena kita ketahui sekarang anak itu dewasa belum waktunya. Faktor apa itu? Faktor dari globalisasi. Itulah salah satu dampak buruknya. Jadi globalisasi kemajuan zaman itu tidak saja memberikan kita dampak yang positif saja, tetapi ada juga dampak negatifnya. Dari hal tersebut kita selaku guru mari bersama-sama mewujudkan visi sekolah yang bisa membantu untuk membentuk karakter peserta didik. Jadi visi dan sekolah ini memang harus Bapak dan Ibu rumuskan sendiri bersama-sama dengan teman guru yang tahu persis dengan kebutuhan, aspek yang dimiliki, apa kelebihan, apa kekurangan, apa dampaknya, apa akibatnya, itu memang dilihat semua dari beberapa kacamata ataupun sudut pandang yang berbeda untuk mewujudkan visi tersebut agar visi. Menurut pendidikan KHD ini, ke Bapak Ki Hajar Dewantara, anak ini harus dituntun bukan dituntut. Kita harus bedakan tuntun. Jadi kita ketahui peserta didik itu sudah memiliki kecerdasannya masing-masing, ada yang dan daya belajar yang berbeda. Dari inilah Bapak dan Ibu pada kurikulum Merdeka kita menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu konten. Berarti konten ini bagaimana kita mengajar. Kemudian produk. Jadi apa yang dihasilkan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu kita harus melakukan asesmen diagnostik awal. Jadi kita harus ketahui dulu anak itu nih daya belajarnya apa sih, bagaimana, apakah kinestetik, auditorik, visualisasi, seperti itu. Jadi hal itu kita memang selaku guru untuk mewujudkan visi sekolah harus tahu persis anak didik yang di hadapan kita ini. Jadi setidaknya pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa ngena ke anak. Maaf Bapak dan Ibu, saya pun juga pendidik juga. Jadi kadang saya dulu awalnya sebelum mengikuti kegiatan ini juga sama, maunya saya itu anak-anak itu pintar seperti kita, tahu seperti kita. Tapi kadang-kadang kita tuh teknologi tercapai, teknologi Bapak dan Ibu bisa mendukung anak itu menggunakan pembelajaran tadi Pak. Kemudian AFDK itu kan tuntutan itu. Pemerintah tidak mau tahu apakah tempat kita ini bersinyal atau tidak. AFDK itu wajib. Jadi itu tidak memungkinkan dari diskusi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon Pak sedikit tadi memberikan masukan Bapak ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri
di pantai Ngeliat. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat salsa yang kuning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu, tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dan meluang waktu untuk kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Cica atas masukan dan sarannya pada kegiatan ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan guru semuanya yang hebat, yang luar biasa, yang berkenan hadir meluangkan waktunya di pada pagi hari ini untuk pendampingan individu 2. Ini tugas saya. Baik, saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.